Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Augustina dengan NPM 2413024041. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan Camtasia. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Camtasianya. Terus di sini ada new project atau project baru. Ini digunakan untuk kita kalau kita mau merekam project baru. Lalu open project ini untuk kita mengedit project yang sudah ada. Lalu untuk import to Camtasia ini kita mengimport video yang telah kita buat untuk kita edit. Nah, untuk itu kita akan menjalankan yang new project karena kita baru mau membuat project yang baru. Untuk membuat project baru, setelah kita klik new project tadi, kita bisa klik yang record ini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Ini ada kamera, terus mikrofon, dan ini untuk kita merekam si rekaman layarnya. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat infografis di Canva. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi Canva terlebih dahulu. Kita bisa mencari di pencarian yaitu sesuai dengan materi kita yang akan kita buat. Misalnya kita membuat infografis. Lalu kita klik buat desain kosong. Nah, di sini kan kertasnya masih kosong seperti ini. Kita bisa menambahkan elemen. Misalnya kita mau menambahkan latar belakang warna pink. Nah, kita bisa menambahkan latar belakangnya. Lalu kita bisa menambahkan teks untuk tulisan yang ada yang terkait dengan materi yang akan kita buat di sini. Kita juga bisa menambahkan elemen seperti ini. Dan kita bisa mengatur tulisan-tulisannya, efek animasinya di sini. Nah, itu dia cara untuk kita membuat infografis di Canva. Nah, setelah kita merekam dengan Camtasia, terus kita sudah mematikan recordernya, lalu kita akan masuk ke aplikasi Camtasianya lagi. Nah, di sini sebelum kita edit di Camtasianya, kita bisa mengedit dulu sebelumnya terkait dengan layar laptop dan juga layar kamera kita. Di sini ada size, kita bisa mengubah size yang kita mau menjadi asli atau lebih seperti ini yang 16:9. Kita mau vertikal atau kotak. Lalu di bagian layout ini kita bisa memindahkan layar kamera kita sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada background. Background ini fungsinya untuk memberikan latar belakang layar laptop kita. Lalu untuk screen ini fungsinya untuk memberikan ada
di sini kursornya ada bayangan seperti itu, lalu kursornya ada kayak warnanya biar terlihat, dan kursornya bisa kayak berlapis-lapis. Di sini juga ada efek drop shadow, corner rounding, border, reflection, dan lain-lain. Untuk di bagian kamera ini ada untuk menghapus background kita seperti ini. Ada border, nih ada kayak dindingnya gitu, lalu ada corner rounding, lalu ada drop shadow. Misalnya aku pakai yang ini, nih dia jadinya kayak ada roundnya gitu. Lalu di sini ada filter. Filter ini untuk di kamera kita ya. Misalnya kita pakai yang ini, warnanya dia akan berubah-ubah. Nah, lalu setelah mengedit yang ada di sini, kita klik edit in Camtasia. Nah, setelah edit di Camtasia, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini ada layar laptop kita, lalu di sini ada track yang mau kita edit gitu. Terus di sini ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada media. Media ini kita bisa menambahkan judul, lalu bisa menambahkan footage, terus menambahkan lain-lain seperti musik, terus audio, foto, channel YouTube, animasi, sound effect, dan lain-lain. Untuk yang anotasi, ini kita bisa milih. Di sini anotasi ini kita bisa memberikan seperti tulisan gitu, dan ini tuh tulisannya bisa diganti-ganti. Terus di sini ada yang tanda panahnya, ada yang berbentuk-bentuk seperti ini, ada yang tetesan air, ada yang garis-garis, ada juga yang seperti ini. Lalu yang visual effect ini dia itu memberikan efek visual pada rekaman layar kita. Lalu transisi ini fungsinya untuk memberikan kayak transisi dari video satu ke video lainnya, itu kayak ada yang transisinya gitu. Lalu animasi ini kita bisa memperbesar, zoom in atau zoom out layar laptop kita. Terus untuk behavior ini kita memberikan efek pada tulisannya. Misalnya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Untuk lainnya ini ada kursor efek. Kursor efek ini fungsinya untuk memberikan efek suara pada saat kita mengklik kursornya. Lalu ada audio efek yang berfungsi untuk efek audionya, audio suara kita atau lain-lain. Lalu ada voice narration. Voice narration ini biasanya digunakan kalau untuk yang dia itu nggak pakai wajah kita, tapi dia pakai animasi. Biar animasinya itu mulutnya gerak, dia bisa pakai voice narration. Di sini ada caption yang kita bisa membuat caption apa. Nah, lalu di sini ada undo ini yang panah ke kiri. Panah ke kiri ini fungsinya untuk kalau misalnya kita mau mengembalikan editan kita, misalnya editan kita yang tadi itu nggak sesuai, jadi kita bisa hapus. Lalu yang gambar gunting ini dia untuk memotong bagian dari video yang misalnya kita nggak mau pakai. Lalu ada copy, ada paste, ada split ini fungsinya untuk memisahkan video
kita kalau mau dikasih transisi gitu bisa dipisahkan dulu baru dikasih transisi. Lalu add export frame, kita bisa menambahkan foto gitu ya. Terus di sini ada track. Track ini kita bisa pindah-pindahin. Nah, bisa pindahin seperti ini sesuai dengan kemauan kita. Lalu di sini ada scale. Scale ini fungsinya untuk zoom in atau zoom out layar kita. Terus ada opacity, kita mengatur kayak keterangan layar kita. Terus ada rotasi. Tuh, mau seperti apa rotasinya. Lalu ada posisi, ada skew seperti ini. Lalu posisinya ini bisa kita atur, terus panjang dan lebarnya juga bisa kita atur. Nah, untuk properti ini fungsinya untuk memunculkan seperti ini. Nah, kalau propertinya nggak mau dipakai juga bisa untuk dihilangkan biar kita bisa memandang lebih luas lagi. Lalu ini ada untuk efek suaranya. Lalu ini ada untuk kursornya. Tuh, kursornya mau dibesarin, dikecilin, atau dia mau kayak kecerahannya gitu, mau transparan atau enggak. Nah, untuk si favorit ini kita bisa memfavoritkan fitur-fitur yang kita suka dengan cara mengklik icon star atau bintang yang mau kita favoritkan. Nah, untuk menyimpan videonya kita bisa langsung ekspor seperti ini, klik ekspor. Kita klik ekspor, lalu kita klik yang local file. Kita pilih produce with watermark. Kita bisa kasih nama projectnya, misalnya Camtasia Canva, dan kita ekspor. Ini kita tinggal tunggu aja sampai dia selesai. Kalau medianya udah diekspor ke folder, maka dia akan ada tulisannya seperti ini, lalu bisa kita close. Lalu kita bisa cari medianya di folder kita. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.